kan yang udah nyuruh Heru untuk bunuh Yoga dan keluarganya. Tapi setelah aku pikir-pikir mungkin ini kesempatan yang bagus buat aku. Aku bisa leluasa untuk mencari tahu tentang keluarga Cakarnyata. Karena sekarang aku udah menjadi pimpinan. Halo, Ma. Mama jangan kemana-mana dulu ya. Ada yang mau aku bicarain sama Mama. Ya. Rangga mau ngomong apa lagi sih? Rangga, kamu mau ngomong apa lagi sih? Mama jujur sama aku, Ma. Mama sudah minta tolong Pak Pras kan untuk membunuh seorang perempuan bernama Ibu Ratih. Apa sih ngomong, nggak usah ngaco deh. Udah lah, Ma. Mama nggak usah pura-pura nggak tahu. Aku ada di sana, aku saksinya, aku lihat sendiri. Pak Pras mendorong seorang perempuan bernama Bu Ratih hingga tewas meninggal, Ma, di tempat. Tahu dari mana? Mama nggak perlu tahu. Mah, yang jelas aku sangat kecewa. Aku sangat kecewa dan aku benar-benar nggak nyangka ibu kandungku sendiri berani melakukan perbuatan seperti itu. Terlepas dari fakta Mama pernah berusaha untuk membunuh Romeo, Mama pernah selingkuh dengan Pak Pras. Dan Mama juga seorang pembunuh. Shh, jangan gede-gede suaranya kamu tuh, pelanin dikit apa sih? Udah, kamu nggak usah urusin soal itu, lupakan, biarkan aja. Yang penting sekarang kamu nggak boleh cerita sama orang-orang, jangan sampai ada orang tahu, terutama papa kamu. Permintaan Mama itu cukup berat buat aku. Tapi nggak masalah, asal semua ada harganya. Ada harganya? Ya. Apa maksudnya? Mama harus cari cara. Apapun caranya, Mama harus bisa mengembalikan jabatan aku lagi. Kamu ngancem mama? Memanfaatkan mama kamu sendiri? Ya, apapun akan aku lakukan, Mbak. Asalkan aku mendapatkan kembali jabatan aku. Karena kalau enggak, aku akan aduin semuanya ke Mama. Gimana sih ini? Kok jadi anak sendiri malah ngancem? Aduh, kenapa jadi berantakan begini sih? Sayang, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisi kamu. Aku tahu, sayang. Dan aku percaya sama kamu. Aku sayang banget sama kamu, Romeo. Aku juga sayang banget sama kamu. Ya udah, sekarang aku anterin kamu pulang ya. Aku kamar mandi dulu sebentar ya. Ada Yasmin sekarang, Bu. Ada Yasmin yang bisa jagain Ibu. Gak ada satupun orang yang bisa nyakitin Ibu ataupun nyakitin Yasmin. Ada Yasmin. Tante Rati sudah meninggal, Yasmin. Yasmin. Aku tahu, kamu perempuan yang kuat. Kita semua ngerasa kehilangan Tante Rati. Tapi kita nggak bisa merubah takdir. Aku yakin ibu kamu juga pasti sedih kalau ngeliat kamu begini.
Yasmin gak boleh lagi menderita. Gue harus bertindak. Ini siapa lagi yang melakukan ini? Hah? Apaan sih? Aku yang udah naruh itu semua. Aku yang udah naruh itu semua foto Heru dan semua artikel soal kematian Yoga. Kenapa kamu kok kelihatan panik banget? Bingung aja. Kenapa ada di sini semua? Oh, Papa toh yang melakukannya. Ngapain, Pak? Kamu kenal kan sama orang yang namanya Heru itu? Oh, ini Heru? Nggak tahu. Mama nggak tahu. Siapa ya Heru ya? Emang ada berapa Heru yang kamu kenal ya? Ini Heru, mantan bawaan kamu. Astaga, kok bisa begini sih? Bahaya nih. Kok bisa Papa tahu kalau Heru itu adalah bawahan aku? Pak, please deh, Pak. Bawahan Mama kan tuh banyak banget karyawannya. Masa satu persatu Mama harus hafalin? Ya nggak hafal dong, Pak. Udah lama, kamu gak usah ngelak lagi. Aku udah tahu semua kejahatan kamu. Kamu kan yang udah nyuruh Heru untuk bunuh Yoga dan keluarganya. Papa kok tega banget sih? Papa nuduh Mama? Nuduh Mama ngebunuh? Mana buktinya mana? Mama tidak seperti itu, Pak. Buktinya mana? Ayo, mana? Sekarang kamu bisa berkelit. Tapi nanti tunggu. Aku akan buktikan semua kejahatan kamu. Tunggu. Kenapa jadi begini sih? Udah sejauh mana Papa mengetahui kejahatan aku? Aduh, sekarang sendirian, semuanya harus ngurus sendiri, nggak ada pras. Aku harus gimana? Harus gimana? Mana Rangga, anak aku sendiri, udah berani mengancam ibunya. Sekarang punya suami, malah menekan lagi. Aku harus tahu, apa rencana Papa? Aku harus memikirkan rencana Papa tuh apa. Pokoknya aku harus selangkah lebih maju dari Papa. Kira-kira apa ya? Halo, saya minta kamu carikan sesuatu ya. Nanti saya kasih tahu apa yang harus kamu cari. Oke. Ternyata benar. Aku diadopsi secara resmi sama Papa dan Mama. Saya akan melakukan tugas yang sangat berat. Saya harus membunuh satu keluarga atas perintah keluarga Cakradinata. Kamu lihat Rangga. Romeo datang ke sini bawa prestasi.
Bukan kayak kamu bawa masalah terus. Papa heran sama kamu. Kok anak angkat malah jauh lebih baik daripada kamu anak kandung. Dan saya sudah menentukan yang menjadi sebagai pengganti Rangga. Mulai hari ini ada Yasmin. Gue gak pernah menyangka. Ternyata Papa adalah orang yang selama ini aku dan Yasmin cari. Papa adalah otak dari semua kejahatan ini. Sekarang Papa malah nunjuk Yasmin sebagai wakil direktur dari perusahaan Cakradinata. Apa ini salah satu cara Papa bisa nyakitin Yasmin? Gue gak bisa biarin ini terjadi. Rom, tumben kamu sampai mampir ke ruang kerja Papa, ada apa? Aku penasaran, Pak. Kenapa Papa konseling ke psikiater rumah sakit kita? Waktu itu tapi Papa nggak hubungin aku. Aku juga psikiater, Pak. Oh iya. Sorry, Rom. Papa cuma nggak mau ngerepotin kamu aja. Papa yakin? Cuman itu alasannya? Iya. Atau karena Papa udah tahu aku anaknya Pak Heru? Atau karena Papa menyembuhkan suatu kejahatan di masa lalu, Pak? Itu alasannya. Tunggu, Rom. Papa nggak ngerti maksud kamu apa sih? Kalau emang Papa nggak paham, untuk apa beberapa hari yang lalu Papa ke Sukabumi, ke rumahnya Pak Heru? Apa karena Papa udah nyuruh Pak Heru untuk membunuh Pak Yoga 25 tahun yang lalu? Ini pasti salah paham deh. Justru Papa baru tahu soal Heru. Dan kamu tahu selama ini Papa lagi ngejalanin penyelidikan soal yoga. Dan tunggu, ternyata kamu udah tahu ya soal yoga dan Heru. Terus kenapa kamu nggak pernah kasih tahu Papa kalau kamu itu ternyata sekarang udah tahu kalau kamu itu anaknya Heru? Kenapa? Karena aku takut, Pak. Aku takut Papa yang ngelakuin kejahatan. Dan aku juga perhatikan sikap Papa ke aku akhir-akhir ini berubah, Pak. Itu kenapa? Papa nggak pernah lakuin hal-hal kotor seperti yang kamu duga. Papa nggak usah bohong. Aku punya bukti kuat. Dan aku juga tahu Papa punya syarat adopsinya aku. Dan itu ditandatangani sama Papa sendiri. Aku juga tahu Papa udah ngebar Pak Heru 25 tahun yang lalu. Rom, itu semua nggak bener. Papa nggak ngerti soal adopsi. Yang adopsi kamu itu mama kamu. Ceritanya, ya kalau Papa pikir sekarang mama kamu nyuruh Heru, itu imbalannya adalah balas budinya sama Heru. Jadi yang adopsi kamu. Ya Papa pikirnya begitu. Soal adopsi Papa nggak tahu. Di situasi terdesak seperti ini, Papa masih bisa menyalahkan orang lain. Papa kami hitamkan Mama, itu istri Papa sendiri, Pak. Loh, nggak gitu, Rom. Bukan begitu maksud Papa. Pak, udah. Aku udah nggak percaya sama Papa. Kalau emang semua omongan aku salah, Papa tinggal buktikan ke aku. Papa bisa buktiin kamu salah paham, Rom. Pak, stop. Aku udah nggak tahu aku harus percaya sama Papa apa enggak. Tapi yang pasti, aku nggak akan ngebiarin ada korban lagi selanjutnya. Termasuk Yasmin. Aku harus sabar. Aku harus tenang.
Cuman barang-barang ini yang tersisa dari kenangan aku waktu aku tinggal di panti asuhan dulu. Ibu, kenapa ibu nggak pernah balik lagi setelah ninggalin Dania di panti asuhan? Sekarang ibu di mana coba? Dania kangen sama ibu. Papa pikir Papa bisa mudah mengalahkan Mama. Gak semudah itu, Pa. Aku yakin dengan cara ini aku pasti bisa tahu apa aja yang akan direncanakan oleh Papa. Mobil udah siap ya, San? Sudah siap, Pak. Ya. Pagi Bu Yasmin. Pagi. Selamat pagi Bu Yasmin. Pagi. Selamat pagi Bu Yasmin. Pagi, Rin. Duh, aku beneran gak terbiasa sama situasi ini. Bu Yasmin mau aku bawain tasnya? Rin, jangan panggil aku ibu deh. Tapi kan sekarang Bu Yasmin Ini cuma sementara aja, ya. Jadi bisa nggak kamu biasa aja, kayak yang kemarin-kemarin aja, nggak usah memperlakukan aku beda. Baik, Mbak. Aku masuk dulu ya. Iya. Jadi gimana? Udah beres? Sudah Mas, fotonya sudah kami restorasi dan kami cetak. Bentar ya. Ini bayarannya. Makasih ya. Sama-sama Mas. Mbak. Mas, Aduh. sorry. Maaf, aku nggak sengaja. Fotonya? Makasih ya. Ya udah Mbak, saya duluan ya Mbak. Udah ditunggu sama Pak Bas. Jangan ngelamun, Mas. Iya, oke. Sekarang ruangan ini jadi ruangan kerja aku.
Selamat pagi Mbak Yasmin. Saya mau menginfokan bahwa mulai hari ini saya dialihkan menjadi sekretarisnya Mbak Yasmin. Iya Rin, tolong kerjasamanya ya. Pasti Mbak, kalau butuh bantuan apa-apa langsung hubungin saya ya. Ya, makasih ya Rin. Kalau gitu saya permisi dulu. Ini kesempatan buat aku. Sekarang aku udah jadi pemimpin di sini. Aku akhirnya bisa mencari tahu busuknya Pak Baskara. Ya nanti saya perbarui isi surat wasiatnya. Ini ya, nanti saya cari waktu dulu. Oke, ya terima kasih ya. Jadi papa mau ngerubah surat wasiat. Jangan-jangan dia mau menceraikan aku. Pantesan surat wasiat dirubah. Gak sadar apa papa? Bisa punya semua ini karena siapa? Karena mama. Kalau nggak ada mama nggak mungkin papa bisa punya ini semua. Lihat aja. Aku harus selangkah lebih maju dari papa. Dia pikir dia siapa? Ini ruangan arsipnya Mbak. Saya boleh ngecek semua file yang ada di dalam kan? Boleh Mbak, sebagai wakil direktur perusahaan, Mbak Yasmin diperbolehkan untuk mengakses semua informasi di kantor Cakradinata ini. Ini kunci ruangan arsipnya dan kunci lemari. Perlu saya temani? Nggak usah, saya sendiri aja. Terima kasih. Saya permisi dulu ya Mbak. Kayaknya aku harus mulai dari awal lagi deh. Aku harus cari filenya ini.